Setelah sejak pertengahan Maret lalu memberlakukan pembatasan sosial yang sangat ketat, kini Jerman secara perlahan dan bertahap mulai melonggarkan pembatasan sosial tersebut setelah berkurangnya jumlah warga yang terinfeksi COVID-19 dan tingginya angka kesembuhan. Untuk mengetahui kondisi terkini di Jerman, saat ini telah terhubung dengan kontributor Metro TV di Berlin, Jerman, Andi Tinelum. Andi, sejauh ini bagaimana kondisi saat ini di Jerman terkait kasus COVID-19? Baik, Ade. Memang sejak tanggal 20 April lalu, pemerintah Jerman telah melonggarkan karantina Jerman, seperti misalnya toko-toko yang berukuran sampai dengan maksimum 800 kuadrat meter itu sudah boleh dibuka dan boleh beroperasi. Misalnya toko buku, toko sepeda, toko alat-alat mobil, dan lain sebagainya. Dan mulai tanggal 4 ini, Jerman kembali melonggarkan karantina ini, seperti misalnya sekolah sudah mulai dibuka, kemudian salon boleh beroperasi, dan kemudian museum, kemudian kebun binatang, serta demonstrasi itu dibolehkan. Juga kebaktian di gereja sudah boleh dilaksanakan, akan tetapi masih diberikan batas masyarakat yang diperbolehkan untuk masuk, yaitu maksimal sebanyak 50 orang. Dan tentunya warga diharuskan tetap menjaga jarak 1,5 sampai dengan 2 meter dan diwajibkan memakai masker, baik itu menggunakan kendaraan umum atau di tempat-tempat seperti tempat belanja ataupun ke toko, seperti itu, Ade. Baik, kapan mulainya dilakukan pelonggaran lockdown ini dan juga apa saja yang sudah mulai dibuka? Apakah kemudian masyarakat diberikan aturan-aturan tertentu atau tambahan-tambahan aturan tertentu? Pelonggaran ini telah dilakukan sejak tanggal 20 April yang lalu secara bertahap, dimulai dari toko-toko yang besarannya sampai dengan maksimal 800 meter persegi, dan mulai tanggal 4 Mei ini kembali pelonggaran diperluas secara bertahap untuk selanjutnya. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa sekolah sudah mulai diberlakukan, tapi sifatnya bertahap, jadi tidak seluruh kelas masuk. Kemudian juga taman kanak-kanak sudah mulai sedikit dibuka, kemudian tempat bermain untuk anak-anak, kebun binatang, lalu kemudian gereja-gereja sudah mulai dibuka untuk kebaktian, hanya dibatasi, dan salon juga mulai beroperasi mulai tanggal 4 mendatang. Akan tetapi banyak syarat yang harus dipenuhi oleh mereka, seperti halnya secara higienis mereka harus melakukan tempat-tempat tersebut, kemudian pembatasan jaga jarak 1,5 sampai dengan 2 meter, dan kemudian pemakaian masker. Ini masih terus diwajibkan bagi warga yang akan datang ke tempat belanja maupun pihak-pihak yang mempunyai toko. Ade. Baik, terima kasih rekan Andi Tinelum melaporkan langsung dari Berlin, Jerman. Sementara itu, warga Italia mulai merasakan kehidupan sosial ekonomi usai pemerintah menetapkan kebijakan pelonggaran karantina. Italia merupakan salah satu negara di benua Eropa yang terpapar COVID-19 paling parah. Warga Italia secara bertahap akan memulai aktivitas ekonomi dan sosialnya. Mulai Senin 4 Mei 2020 atau hari ini, pemerintah Italia melonggarkan karantina setelah selama 2 bulan. Warga Italia hanya bisa berada di rumah. Pemerintah memberikan peluang warga mulai beraktivitas dengan memberikan bukti seperti dokumen kerja, alasan kesehatan, atau situasi kebutuhan yang sangat darurat. Warga juga sudah bisa mengunjungi kerabat selama menjaga jarak aman dan menggunakan masker. Tapi perjalanan ke area lain masih dilarang kecuali karena alasan darurat. Mulai 4 Mei 2020 atau hari ini, pemerintah Italia melonggarkan karantina. Pelonggaran karantina juga diberikan ke kawasan Lombardia yang merupakan kawasan paling parah terdampak COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan ini dan bagaimana sambutan warga Italia terhadap keputusan pelonggaran karantina, akan disampaikan kontributor Metro TV di Milan, Italia, Rizka Wulandari. Rizka, apa saja aturan yang diberikan pemerintah kepada warga dalam masa pelonggaran karantina ini? Ya, Adek, sebetulnya pelonggaran ini merupakan, atau fase 2 ini merupakan fase di mana warga diingatkan untuk selalu lebih waspada dan lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu,
berbagai peraturan diberikan secara khusus atau selektif kepada region-region secara dilihat secara khusus di setiap kawasan. Dan untuk Lombardia yang merupakan kawasan yang paling berat terkena dampak ini memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan region-region lain di Italia. Misalnya antara lain ada peraturan yang diterapkan untuk 4 Mei hingga 31 Agustus dan juga ada peraturan yang diterapkan untuk 4 Mei hingga 17 Mei. Antara lain yang 4 Mei hingga 31 Agustus adalah menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, selalu melakukan pembersihan di atas kendaraan, di stasiun dan di pemberhentian, kemudian meminimalkan kemungkinan berkumpul di persimpangan-persimpangan jalan dan stasiun, serta secara bertahap mengembalikan jumlah perjalanan ke frekuensi pradarurat di seluruh wilayah. Namun untuk Lombardia pada 4 Mei hingga 17 Mei ini tetap menggunakan masker ketika ada di luar rumah bagi warga usia di atas 6 tahun dan di bawah 6 tahun tidak wajib. Demikian juga tidak wajib bagi orang yang cacat atau tidak kompatibel dengan menggunakan masker. Kemudian juga untuk bisnis retail, kegiatan belanja hanya bisa dilakukan oleh 1 orang anggota per rumah tangga, kecuali kebutuhan untuk membawa anak di bawah umur atau orang cacat atau orang lanjut usia. Pedagang juga wajib menyediakan antiseptik untuk sebelum melakukan niaga. Demikian, Ade. Baik, Rizka, bagaimana jika di dalam masa pelonggaran karantina ini ada pertambahan kasus positif COVID-19 dan apakah sejauh ini pemerintah Italia sudah memiliki metode pengobatan yang efektif terhadap pasien COVID-19? Ya, ini juga yang sangat dikhawatirkan dan ditakutkan. Memang pada saat ini rumah sakit bisa dikatakan sudah berkurang kapasitasnya, di mana pekan lalu ada 4.000 orang harus dirawat di intensive care. Sekarang pasien-pasien tersebut sudah berada di situasi perawatan normal atau kembali ke rumah, bahkan sudah banyak yang sembuh juga. Namun ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Milan karena terutama juga Italia, karena juga kita tidak ingin ada ledakan penyakit atau ledakan infeksi baru di fase kedua ini. Oleh karena itu persiapan-persiapan juga dilakukan, terutama memperkuat rumah sakit, memperkuat juga jaringan dengan antara petugas medis dan dokter, juga kepada masyarakat untuk selalu awas dan waspada apabila mereka demam 37,5 derajat, itu harus langsung mengontak dokter pribadi atau dokter keluarga, serta juga mengontak hotline yang sudah disediakan. Sekarang kewaspadaan ini menjadi tanggung jawab bersama agar tidak terjadi lagi ledakan seperti sebelumnya. Dan juga berbagai metode penyembuhan juga sedang dicari, termasuk juga kemarin sudah ada rumah sakit yang menerapkan teknologi plasma, itu juga sudah mulai diterapkan, tapi masih dalam percobaan. Oleh karena itu banyak yang sedang dipertimbangkan oleh Italia juga menghadapi fase 2 ini. Diharapkan tidak terjadi lonjakan, Ade, tentu saja. Baik, terima kasih Rizka Wulandari melaporkan langsung dari Milan, Italia.